takut cinta, sama sekali tidak takut. Hanya mengkhawatirkan Pancasila itu nanti akan dikesampingkan. Sekarang sih demi Pancasila, demi bangsa, nah itu sudah biasa. Seperti tadi kejadian itu demi kerajaan. Senggun itu selalu ada. Sampai ketika melihat tulisan Arab jatuh, hanya tulisan itu harus diambil lalu letakkan di atas. Doktrinnya sampai segitu. Iya betul. Luar biasa. Ketika seseorang pakai sorban, wah luar biasa alimnya. Padahal kalau dibandingkan akhlak orang Arab dengan orang Jawa, jauh sekali. Dulu melawan penjajah Belanda, melawan Jepang itu kan sangat mudah sekali karena kan corak mukanya juga beda ya. Sekarang yang dihadapi rakyatnya sendiri, ya, yang masih satu corak, satu huruf. Melihat situasi yang saat ini sedang terjadi ya Mbak, rasanya kok saya semakin benci dengan pemerintah ya. Nah, kok benci sama pemerintah, kenapa emang? Gini Mbak, dengan sistem yang ada sekarang ini, pemerintah kok semakin mengejar rakyat loh Mbak. Rakyat semakin tertindas. Apa ya, sistem-sistem yang ada sekarang Mbak, itu semakin mempersulit rakyat. Ya, kalau secara kita mendengarkan berita-berita ya di mana-mana banyak orang yang mengeluhkan sistem pemerintahan sekarang. Bahkan banyak sekali yang kecewa karena tahunya kan presiden kita yang terpilih saat ini kan Prabowo, orang yang kuat ya. Dengan program-program ketika mencalonkan menjadi presiden kan seperti itu ya kan. Sangat menjanjikan sekali. Jadi harapan rakyat itu kan berarti Indonesia siap meluncur ya kan ke era yang lebih maju kan gitu ya. Terus yang dirasakan saat ini kan aturan ini aturan itu, bahkan barang-barang ikut pada naik ya kan. Betul. Sedangkan mencari pekerjaan juga sulit. Intinya perekonomian kan semakin guncang ya di saat sekarang ini kan ya. Padahal berdirinya sebuah negara itu terutama perekonomian itu harus stabil ya kan. Nah itu kan pandangan kita sebagai orang awam kan gitu ya. Sedangkan pemerintahan sekarang ini kan yang mana pemerintahan sekarang ini dipimpin oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Presiden Prabowo, tentu punya trik politik tersendiri yang sulit dibaca oleh orang-orang umum. Bahkan lawan politiknya pun sulit membaca arahnya kemana sebenarnya Bapak Prabowo tersebut. Bisa juga ya. Bisa juga kenapa kok bisa seperti ini perekonomian dan di mana-mana banyak protes, bahkan ada berita-berita yang muncul banyak masyarakat untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia ini yang biasanya mengibarkan bendera merah putih, banyak sekali yang ya itu kan hanya sembahyang mendengarkan ya berita-berita tadi, entah itu akan terjadi atau enggak, apa hanya sebuah isu ya.
akan mengibarkan bendera One Fish ya. Iya betul. Apa namanya? One Piece. One Fish. Nah itu kan sepertinya kok sangat naif sekali ya negara kita saat ini kan gitu ya. Nah itu kan sama seperti si Mbak yang bicarakan tadi ya. Ini kan rakyat belum tahu arahnya kemana. Bahkan musuh politiknya pun tidak mengerti, tidak memahami sebenarnya apa. Bisa juga Bapak Prabowo itu sedang membaca situasi. Bisa juga seperti ini. Dia mau ke selatan, tapi lebih dulu jalannya ke utara. Orang tidak tahu bahwa Bapak Presiden kita itu ternyata punya jalan tembus yang untuk berbelok tanpa diketahui oleh lawan politiknya. Karena yang jelas, baik dari zaman Bapak Presiden kita, Bapak Soekarno, sampai yang sebelum Bapak Prabowo yaitu Bapak Jokowi pun kan lawan politiknya selalu ada, ya kan? Apakah itu ada apa namanya ya, musuh dalam selimut ya Mbak, yang menyusup ke dalam pemerintahan sehingga mempengaruhi pemerintahan untuk membuat sistem yang seperti inilah, atau memang itu pemerintah yang membuat tapi rakyat itu belum paham dan pemerintah pun membutuhkan apa namanya proses Mbak. Ya waktu pastinya. Ya waktu. Ya. Memang begini ya, apalagi negara kita kan negara demokrasi ya. Iya. Yang mana negara demokrasi itu tentunya lebih mudah untuk disusupi penyusup atau sengguni kalau Simba bilang ya, sengguni. Jangankan negara demokrasi ya, negara yang apa namanya dengan sistem kerajaan pun kan masih saja tetap ada sengguninya. Ya. Seperti zaman kerajaan Lumajang ya dulu ya. Coba terceritain ya. Oh, ya. Ada sebuah kisah yang mirip-mirip kejadian sekarang, mungkin bisa dibuat apa namanya, buat cerminan lah ya. Iya. Dulu waktu di zaman kerajaan Lumajang itu rajanya itu punya anak lelaki dan perempuan, dan sang raja itu punya adik perempuan, adik kandung. Ya. Punya anak dua, lelaki dan perempuan. Sang raja juga punya adik perempuan. Nah, adik perempuannya tadi punya anak lelaki. Nah, si anak lelakinya tadi itu dalam segala bidang lebih apa namanya lebih tinggi keilmuannya atau pengetahuannya dibanding si putra mahkota tadi. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, ada si suaminya adik sang raja tadi bicara sama istrinya. Istriku, ini sepertinya kalau tahta kerajaan turun ke putra mahkota, bagaimana masa depan kerajaan kita? Apakah nanti tidak hancur berantakan? Sedangkan putra mahkota, kamu tahu sendiri, dia kurang berpengalaman dalam kenegaraan. Kalau dipikir-pikir, kok yang cocok anak kita ya istriku? Lalu dijawab oleh istrinya, jangan begitulah Kanda. Tidak elok kita membicarakan seperti itu. Dijawab lagi oleh suaminya, saya
bukan berarti akan merebut kekuasaan dari putra mahkota buat anak kita, istriku. Bukan, sama sekali tidak. Tapi ini demi masa depan kerajaan kita. Apakah kamu tidak berpikir secara kasat mata, secara logika, bagaimana kelak kerajaan ketika dipimpin oleh putra mahkota? Akhirnya sang istri berpikir dan kemudian bilang sama suaminya, lalu apa yang harus saya lakukan, suamiku? Panggil anak kita. Kita bicarakan bertiga. Kemudian anaknya tadi dipanggil. Ada apa, Bapak? Ada apa, Ibu? Begini anakku. Bukan Bapak membanggakan diri kamu. Bukan sama sekali. Tanpa Bapak membicarakan pun tentu kamu sudah tahu bagaimana keadaan putra mahkota. Ketika nanti kelak jatuh ke tangan beliau, tentu kamu akan tahu toh. Maksud Bapak bagaimana sih? Begini anakku. Kamu kan tanpa Bapak mengatakan pun tentu kamu paham. Ilmu yang kamu miliki itu lebih dari putra mahkota. Bahkan orang-orang kerajaan, para penggawa begitu dekat sekali dengan kamu. Karena kamu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apakah kamu tidak ingin mewarisi tahta kerajaan anakku? Dijawab oleh anaknya, si pemuda tadi. Saya sama sekali tidak menginginkan tahta kerajaan, Bapak. Di dalam diri saya tidak tertanam sifatnya seperti itu. Tapi anakku, ketahuilah, bagaimana nanti kelak masa depan kerajaan, apakah tidak mungkin runtuh, kalah bersaing dengan kerajaan-kerajaan lain? Begini, Bapak, kata si anaknya, jangan kamu jawab sekarang. Nanti, kamu pikirkan dulu. Akhirnya, musyawarah bertiga tadi selesai, dan si anaknya tadi dikasih kesempatan untuk berpikir. Lalu, atas apa yang disampaikan oleh orang tuanya tadi, masuk ke logikanya. Benar juga apa kata bapakku. Kalau begitu, saya harus merebut kekuasaan agar tidak jatuh ke tangan putra mahkota. Akhirnya, si anaknya tadi menemui kedua orang tuanya. Anak tadi kan udah jadi prajurit, itu prajurit andalan itu anaknya itu. Bahkan lebih dekat dengan prajurit-prajurit lain, lebih berbaur dengan orang-orang kerajaan itu lebih berbaur dibandingkan putra mahkota. Bagaimana anakku? Apakah sudah menemukan jawaban? Iya. Saya manut dengan apa yang Bapak kehendaki, dan itu masuk ke logika saya. Lalu dengan cara apa? Kata si anaknya, begini. Belakangan ini kan kamu terhadap si putrinya sang raja tadi ya, seperti biasa-biasa aja sebagai sepupu. Begini,
apakah kamu mau memperistri sang putri? Kenapa Bapak bilang begitu? Inilah jalan satu-satunya agar kamu bisa menjadi putra mahkota. Ya, tapi dengan cara apa ya saya bisa mendekati dia? Belakangan ini Bapak kamu juga sudah memperhatikan. Sebenarnya sang putri sudah menaruh asmara, menaruh hati terhadap kamu. Cuman dia enggan untuk menyampaikan. Lalu kemudian singkat cerita, digaitlah tadi si sepupunya tadi, si putri sang raja. Dikaitnya akhirnya, singkat cerita akhirnya mereka yang selama ini itu hanya bercerita tentang hal-hal yang biasa, sekarang bercerita tentang asmara antara kedua sejoli tadi. Nah, setelah itu, singkat cerita, menikahlah kedua manusia yang berjenis lelaki dan perempuan. Jadi ponakan sama anaknya sendiri, ponakan sang raja tadi, ya kan, hanya menikah. Setelah menikah, karena sudah sering kali dimasukin komporan-komporan dari orang tuanya, terkhusus bapaknya tadi, komporan-komporan agar meraih kekuasaan, padahal orang tuanya bapaknya itu tadi ya tergolong sengguni itu. Tapi kan biasa halus caranya kan, bagaimana demi kerajaan, demi masa kerajaan, kan begitu. Nah, suatu hari sang raja itu mengutus prajurit untuk menyampaikan surat kepada Mataram Islam, ya, yang dimana waktu itu kerajaan Lumajang itu masih coraknya corak Hindu, ya. Nah ini mau mengirim, tapi itu bawahannya kerajaan Mataram, si Lumajang tadi udah di bawah naungannya. Terus mau mengirimkan surat, memberi perintah sama prajurit, para utusan, ketika mau mengantar ke sana, dicegat oleh si mantunya tadi, ya, mantu yang pemuda tadi. Biarkan saya yang mengantar. Tapi di situ sudah terselip akan meraih sesuatu kepercayaan pada kerajaan Mataram Islam tadi atas komporan-komporan bapaknya itu tadi. Akhirnya yang nganter surat tadi itu si mantunya datang ke sana, diserahkan. Berhubung itu mantu seorang raja dan masih satu keluarga, tentu penghormatannya akan berbeda dengan prajurit ketika mengantarkan surat. Akhirnya di situ disuguhi beberapa makanan dan akhirnya berbicara panjang lebar. Sebut saja sama mantu aja ya, untuk lebih mudahnya mantu raja ya. Si mantu raja itu menyampaikan sesuatu pada sang raja Mataram. Sebenarnya ada sedikit berita yang kurang menyenangkan buat Baginda Raja. Ada apa berita? Berita apa sih? Begini. Ini kok, padahal Tuhan kan sudah membebaskan, mau memeluk agama apapun bebas. Entah itu Hindu, entah itu Buddha, entah itu Islam, dibebaskan. Tapi kok begini ya rasa-rasanya, apa yang diperintahkan oleh panjenengan kok masih
ditentang sama Raja Lumajang. Hmm. Kenapa kok seperti itu? Begini, itu di kerajaan Lumajang itu bagi umat muslim seakan-akan ketika mau menjalankan ibadah-ibadahnya, peribadatannya itu kok diawasi, ditakut-takuti, bahkan seakan-akan dianaktirikan. Siapa yang memeluk agama Islam akan jadi anak tiri seakan-akan. Akhirnya kan perbincangan itu kan memanas. Iya. Akhirnya sang raja kan naik pitam. Begitu rupanya. Nah, mantunya sang raja tadi itu karena diketahui oleh beberapa punggawa. Yang mana punggawa-punggawa tersebut, tapi kan tidak semua mengetahui apa yang mau dilakukan oleh si mantunya tadi. Bahwa mantunya itu punya kelicikan juga pada akhirnya setelah dikomporin sama bapaknya sendiri. Akhirnya dibantulah segala cara untuk merongrong martabatnya Raja Lumajang tadi. Nah, di situ pada akhirnya karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Raja Mataram, di situ timbullah peperangan karena diserang oleh Mataram yang pada akhirnya runtuhlah kerajaan Lumajang. Yang mana di situ disisipi atas dasar karena agama. Dari dulu agama itu tunggangan, sampai sekarang pun agama. Berarti yang saat ini sedang ramai ini Mbak, yang saat ini sedang menjadi perbincangan kan ini melalui faktor-faktor agamanya Mbak, antar agama saling bentrok maupun di luar agama atau Ya intinya begini ya, memang ya tunggangan paling enak itu agama. Untuk membodohi orang itu paling mudah sekali. berarti itu yang saat ini sedang terjadi alat politik ya Mbak? Bisa juga maka ya Simbah hanya mengkhawatirkan, takut tidak, sama sekali tidak takut, hanya mengkhawatirkan Pancasila itu nanti akan dikesampingkan. Sekarang sih demi Pancasila, demi bangsa, itu sudah biasa. Seperti tadi kejadian itu demi negara, demi kerajaan. Sengguni itu selalu ada. Berarti cara untuk menghadapi situasi yang saat ini harus seperti apa Mbak? Apakah kita hanya sekedar diam, melihat saja, atau harus bertindak Mbak? Jadi begini ya, kamu beragamalah yang baik. Beragama yang baik itu bukan dari pakaian ya, bukan dari sorban, bukan dari udeng-udeng yang seakan-akan kearapan. Seumpama ya, kamu nanti, ini pesan Simbah saja ya, hanya pesan khusus terhadap kamu. Nanti kalau kamu jadi tokoh agama, nggak usah pakai sorban, berpakaianlah sesuai dengan adatnya sendiri aja. Agama Islam datang ke sini tidak akan merubah tatanan adat. Enggak. Agama yang disyaratkan, agama itu perilaku akhlak. Itu yang disayangkan. Mereka yang mengejarkan Nusantara, tapi adatnya masih dibawa dari Arab. Simbah bukan melarang mereka, ini kan khusus kamu. Ya. Berpakaian sesuai dengan adat. Jangan ikut-ikutan yang ini ya, ada lagi nih, saking ininya
kadang begini. Zaman waktu Simbah muda, ya. Simbah kan pernah muda ya dulu ya. Sampai ketika melihat tulisan Arab jatuh, hanya tulisan itu harus diambil lalu letakkan di atas. Doktrinnya sampai segitu. Iya betul. Luar biasa. Ketika seseorang pakai sorban, wah luar biasa alimnya. Padahal kalau dibandingkan akhlak orang Arab dengan orang Jawa, jauh sekali. Bahkan Simbah sendiri kadang berpikir, kenapa orang Jawa masih diajarkan akhlak dari orang Arab? Agama boleh, nggak masalah. Iya. Ya. Tapi adat jangan sampai kamu goncang adat. Iya Mbak, menurut saya itu lucu ya Mbak, ajaran Jawa yang mengajarkan welas asih, diajari perdamaian dengan bangsa asing yang selalu bertikai. Nah, ini karena dulu melawan penjajah Belanda, melawan Jepang itu kan sangat mudah sekali karena kan corak mukanya juga beda ya. Sekarang yang dihadapi rakyatnya sendiri, ya, yang masih satu corak, satu huruf. Yang satu itu sudah tergelincir adat, yang satu masih menegakkan, bahkan menegakkan pun masih agak tergelincir juga. Karena dia memakai ala kearab-araban gitu. Simbah tidak membenci Arab ya. Iya. Sama sekali. Simbah membicarakan seperti ini, sama sekali Simbah tidak membenci Arab. Tapi Arab jadilah Arab, Jawa jadilah Jawa. Ayo, ya, jadilah manusia sejati dengan membawa adat istiadat masing-masing. Begitupun ketika kamu jadi orang Jawa, jangan mempengaruhi orang Sunda, padahal orang Sunda masih tetangga. Jangan mempengaruhi agar orang Sunda jadi orang Jawa. Jangan. Biarkan dengan adatnya sendiri, apalagi lain negara. Iya. Ya. Berarti ini kuncinya, bangsa jangan sampai kehilangan jati dirinya Mbak. Betul sekali. Ya. Dan ini kan tugas pemerintah ya, pastinya. Iya. Tugas pemerintah. Ini harus pasang kuda-kuda, seharusnya pemerintah ya, saya yakin Bapak Prabowo bukan orang bodoh. Ya. Cuman dia lagi membaca situasi sehingga seperti ini kejadian politik. Rakyat sampai menjerit. Ya. Yang sekarang gini ya. Apa mungkin sebagai orang nomor 1 di Indonesia yang dipercaya oleh rakyat akan membawa rakyat jadi menderita? Kan nggak mungkin. Rakyat belum paham aja trik politik dari Pak Prabowo untuk membaca situasi mana sih lawan dan mana sih kawan. Jadi jangan berpikir negatif dulu sama pemerintah. Ya. Berarti ini suatu cerminan dari masa yang dulu ya Mbak, waktu di era kerajaan Lumajang ya. Mungkin sangat mirip sekali dengan kejadian yang waktu di era Lumajang tadi ya Mbak. Soalnya saat ini banyak perbincangan mengenai tentang dinasti lah, keluarga inilah, dinasti inilah, yang dari sana, dinasti yang dari sana lah, keluarga gitu Mbak. Sangat mirip itu Mbak. Ya itu kan kisah Simbah ya. Ya mirip-mirip juga kali ya, bisa di ya. Apa ada lagi Mbak untuk pesan-pesannya untuk saya pribadi untuk menghadapi situasi yang saat ini Mbak? Itu tadi ya. Jadilah, karena kamu orang Jawa, ya jadilah orang Jawa yang asli. Jangan ikut-ikutan. Jangankan negara lain ya. Kamu jangan jadi orang Sunda. Ya. Orang Sunda pakaiannya seperti apa, nggak usah ditiru. Jadilah orang Jawa. Iya. Logat-logatnya udah kayak Jawa.
kamu orang Tegal, ngomongnya ngapak. Ya udah ngapak aja, nggak usah ikut-ikutan pakai umpama doa ya, umpama doa dengan bahasa Pekalongan umpama. Ya kamu hanya susah. Iya. Apalagi negara lain dengan bahasa Arab berdoanya umpama ya. Iya. Berdoa itu nggak harus dengan bahasa Arab. Ya udah gitu aja ya.